Jika khotbah pendeta tak mempan, Palu Hakim menunggu. Bukan soal Ferdy Sambo. Ya, ini bukan soal kasus Ferdy Sambo, tetapi soal orang-orang yang memanfaatkan kasus ini untuk bermacam-macam tujuan. Tetapi sebelum lanjut, jangan lupa ditekan subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa share ke grup Anda. Menjelang akhir tahun 2022 ini, konsentrasi kita tertuju kepada FS atau Ferdy Sambo. Dapat dikatakan kasus ini telah mencoreng wajah kekristenan di Indonesia karena hampir semua orang yang terlibat di dalamnya adalah umat Kristen. Bahkan nama seorang pendeta besar di Indonesia ikut terbawa-bawa di dalamnya. Itu terlihat dari berbagai komentar netizen dalam kasus ini. Namun kita tidak mencampuri masalah ini, juga tidak mengambil kesimpulan apapun. Dialah pengadilan yang memutuskannya. Bahkan bukan Ferdy Sambonya yang akan kita bahas, melainkan berbagai sikap orang dalam melihat kasus ini. Kasus Ferdy Sambo kelihatannya sudah dimanfaatkan banyak pihak. Ada yang bersimpati, antipati, ada yang cari nama, cari hormat, cari panggung, cari keuntungan atau cari nafkah. Dan satu lagi yaitu cari masalah, yakni mempermasalahkan keyakinannya, agamanya, gerejanya, pendetanya, dan Tuhannya. Selama berbulan-bulan setiap hari kasus ini diperbincangkan di semua media, seolah-olah memberikan pengumuman kepada semua orang bahwa beginilah orang Kristen itu. Padahal siapapun tak pandang agamanya dapat tersandung dengan kasus yang sama. Ada kisah di Alkitab di mana ada sekelompok orang, yakni kelompok orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, datang kepada Yesus dengan mengarak seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat zina. Lalu bertanya pada Yesus, hukuman apakah yang tepat untuk perempuan seperti ini? Karena menurut hukum Musa, perempuan seperti ini harus mati dilempar dengan batu. Mereka berharap bahwa Yesus akan salah menjawab, lalu mereka akan menyalahkan Yesus dan menangkap Yesus. Jadi bukan lagi perzinahan perempuan ini yang dipersoalkan, tetapi bagaimana sikap Yesus menghadapinya. Yesus hanya menulis di tanah tanpa menjawab pertanyaan mereka. Kelompok orang Farisi dan para ahli Taurat ini terus mendesak Yesus dengan pertanyaan yang sama. Yesus pun mengangkat kepala dan berkata, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, biarlah dia yang terlebih dahulu melempari perempuan ini dengan batu." Lalu Yesus kembali menulis di tanah. Kelompok ahli Taurat dan orang Farisi itu terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa pertanyaan mereka yang sukar dapat dijawab dengan mudah oleh Yesus. Kata-kata Yesus itu seperti batu yang dilemparkan ke muka mereka. Dengan tersipu malu, kelompok itu satu demi satu meninggalkan Yesus di sana. Setelah Yesus mengangkat kepalanya, dia tidak melihat ada orang lagi di situ selain perempuan ini. Yesus bertanya kepadanya, "Di manakah orang-orang tadi? Tidak adakah dari mereka yang menghukum engkau?" "Tidak ada, Tuhan," jawabnya. Kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Di sini nampak Yesus menyelesaikan dua masalah sekaligus pada waktu yang sama, yakni menjawab pertanyaan orang-orang Farisi sekaligus memulihkan harga diri perempuan ini. Bahwa perempuan ini tertangkap basah berbuat zina jelas adalah dosa dan salah. Tetapi memanfaatkan masalahnya lalu melemparkannya kepada Yesus, itu lebih salah lagi. Memanfaatkan aib orang untuk menyerang orang lain adalah tindakan pengecut dan munafik. Di depan Yesus, ini adalah tindakan lebih jahat
daripada orang yang berbuat aib itu sendiri. Lukas 18 ayat 9-14 berkata, Yesus juga menceritakan perumpamaan ini kepada orang yang menghina orang lain, tetapi menganggap diri mereka baik. Yesus berkata, dua orang pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa. Yang seorang orang Farisi dan yang seorang lagi pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri sendirian dan berdoa, Aku bersyukur kepadamu ya Allah, karena aku tidak seperti orang lain yang tamak, suka menipu atau berzina. Aku bersyukur karena aku tidak seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, dan aku memberikan 1/10 dari segala pendapatanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri agak jauh dan tidak berani menengadah ke langit. Dia menebah dada karena menyesal sambil berkata, Ya Allah, kasihanilah hamba orang berdosa ini. Yesus berkata kepada mereka, Percayalah, apabila mereka pulang ke rumah, pemungut cukailah yang diterima oleh Allah dan bukan orang Farisi itu. Setiap orang yang meninggikan diri akan direndahkan, dan setiap orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Siapapun bisa jatuh ke dalam dosa perzinahan, pencurian, pembunuhan, perampokan, dan lain sebagainya. Dan kalau kita merendahkan diri dan minta ampun kepada Tuhan, akan ada pengampunan dari Tuhan. Tentu saja, pengampunan dari Tuhan tidak akan melepaskan kita dari jerat hukum akibat pelanggaran-pelanggaran kita. Tujuannya supaya kita bertobat. Sebab kalau khotbah pendeta tak dapat lagi mentobatkan Anda, maka Tuhan akan pakai palu hakim yang akan menghukum Anda. Roma 13 ayat 4 berkata, Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang.